kehidupan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan hari demi hari. Hingga saat ini Tuhan, kami dapat bersekutu bersama memuji Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengakar di hati kami, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah Engkau urapi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan, itu semua berasal dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan seperti ini. Hiduplah seolah-olah kita akan mati besok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita, ini seandainya ya, kita tahu bahwa kita akan mati besok, apa yang akan kita lakukan hari ini? Seandainya ini hari terakhir kita hidup, apa yang akan kita lakukan? Wah, saya sudah tahu nih besok saya mati, hari ini saya mau ngapain ya? Nah, saya yakin dan percaya bahwa jika kita sadar, jika kita tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup, pasti kita akan berusaha menjalani kehidupan hari ini dengan sebaik mungkin. Benar? Mungkin kalau saya pribadi, saya berseteru dengan siapa langsung harus menyelesaikan hari ini karena besok saya akan mati. Nanti malah saya membawa dosa kan. Pasti begitu itu kan. Nah, ketika kita tahu bahwa hari ini hari terakhir kita hidup, pasti kita akan mempergunakan menjalani hari ini dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Apapun segala yang terbaik berusaha kita lakukan karena kita tahu bahwa kita hari ini terakhir menjalani hidup ini. Nah, sebenarnya maksud dari ungkapan itu adalah kita sebenarnya nggak tahu kapan kita mati, benar? Tetapi satu hal bahwa kita pasti akan mati. Nah, ketika kita menjalani kehidupan dengan pikiran bahwa seolah-olah hari ini hari terakhir saya hidup, pasti kita akan menjalani hari kita dengan hati-hati, dengan bijaksana. Nah, firman Tuhan pagi hari ini dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11, saya beri judul Cara Hidup yang Memuliakan Allah. Latar belakang penulisan surat ini, bahkan di teks ini, pada waktu itu Petrus menunjukkan surat ini kepada orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan, mengalami pembantaian, mengalami kesusahan yang sangat besar karena iman mereka kepada Tuhan. Bangsa Romawi pada saat itu sedang melakukan penganiayaan besar-besar kepada jemaat orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil. Mereka sedang mengalami keadaan yang sangat-sangat genting. Bayangkan, jadi harus mengungsi, harus lari ke sana kemari. Terjadi suatu kekacauan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kita akan melihat bagaimana cara hidup kita sekalipun sedang mengalami penderitaan, bagaimana cara hidup kita yang sekalipun sangat susah, sangat menderita, sangat tertekan, tetapi tetap bisa memuliakan Tuhan. Yang pertama, di ayat yang ke-7 dikatakan, yaitu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, cara hidup yang memuliakan Tuhan. Cara hidup orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Yang pertama yaitu tetap berdoa. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang.
Bagaimana kita dapat berdoa kalau hati kita sedang kacau? Bagaimana kita dapat berdoa kalau pikiran kita sedang kalut? Bagaimana kita bisa fokus berdoa sedangkan hati kita dipenuhi dengan dilema, dipenuhi dengan gundah gulana, dipenuhi dengan kekacauan? Gak bisa kan? Susah mungkin kita berusaha untuk berdoa tapi kayaknya gak fokus. Makanya dikatakan, karena itu kuasai dirimu. Banyak terjemahan selain kuasai dirimu dan jadilah tenang, dikatakan berjaga-jaga dan waspada. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Memang kita tidak bisa memungkiri ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan, ada banyak gesekan, banyak hal-hal yang bisa menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan. Tetapi Petrus berkata harus bisa mengendalikan diri. Harus mengendalikan diri dan berjaga-jaga. Karena ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, yang terjadi adalah keserobohan. Yang terjadi adalah segala macam hal yang tidak baik yang kita lakukan. Bayangkan mungkin ketika kita sedang marah, kalau kita tidak dapat mengendalikan diri, apa yang keluar dari mulut kita? Pasti hal yang menyakitkan. Pasti kata-kata yang tidak memberkati. Nah, Petrus menasihati orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil, yaitu dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita harus memandang bahwa segala sesuatunya itu sudah semakin dekat. Kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Oleh sebab itu, ketika kita sadar bahwa segalanya semakin dekat, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita? Banyak orang, masih banyak waktu dan lain sebagainya. Kita menjalani kehidupan dengan santai dalam artian bahwa ya ke gereja, ya berdoa kalau disuruh berdoa dan lain sebagainya. Tetapi Petrus berkata bahwa kesudahan segala sesuatu semakin dekat. Karena itu kuasai diri dan jadilah tenang. Berjaga-jaga dan waspada, jaga hati, jaga pikiran supaya apa? Supaya kita tetap berdoa. Kenapa berdoa itu sangat penting? Saya waktu ada devosi di Durham House, saya sudah berkata bahwa doa merupakan hubungan kita dengan Tuhan kan. Komunikasi kita dengan Tuhan. Dan doa juga merupakan kekuatan kita. Kalau kita nggak pernah berdoa, berarti kita nggak punya kekuatan. Ketika kita berdoa, artinya kita mengutamakan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengangkat tangan kita bahwa Tuhan yang turun tangan dalam hidup kita. Dan juga berdoa, kita membentengi hidup kita. Oleh sebab itu kenapa begitu sangat penting. Tetapi seringkali kita mengabaikan doa. Karena memang doa bukan hal yang mudah, benar. Mungkin kelihatan, cuma berdoa. Tapi seringkali dalam keseharian kita lebih banyak berdoa atau lihat HP. Tapi sekali lagi bahwa berdoa itu sangat penting bagi orang Kristen. Doa juga merupakan cara kita memuliakan Allah. Di dalam doa, esensi doa bukan hanya sekedar kita datang karena kita mau minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi doa juga kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Oleh sebab itu doa itu sangat penting. Nah, dengan fokus yang masih terarah kepada penghakiman, Sang Rasul memerintahkan supaya kita mengendalikan diri. Supaya diri kita tenang dan kita dapat berdoa. Dikatakan doa adalah senjata ampuh dalam masa penganiayaan, dalam masa pencobaan. Doa adalah senjata ampuh orang Kristen pada saat itu ketika mengalami penganiayaan karena iman mereka. Ada bahkan yang dihukum, bahkan ada yang mengalami kematian karena iman mereka. Tanpa doa, iman mereka pasti berguguran. Kita harus waspada dalam menjalani hidup ini. Kita harus bisa mengendalikan diri. Kita harus bisa berjaga-jaga supaya kita dapat berdoa. Nah,
Coba kita buka di dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Mungkin Petrus belajar dari peristiwa ini. Yesus menyuruh Petrus dan yang lainnya untuk berjaga-jaga di dalam doa. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus kembali dari Getsemani, dia mendapati justru mereka tertidur. Mereka lalai. Nah, saya percaya Petrus belajar dari peristiwa ini sehingga dia menyerukan kepada orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan. Dia berkata bahwa kuasai diri supaya kamu tetap berdoa. Berdoa menolong kita untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa menolong kita untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga karena apa? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sebenarnya kita ingin melakukan hal yang baik, benar? Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Kita melakukan yang buruk. Roh kita ingin melakukan firman Tuhan, ingin melakukan kebaikan, ingin mempraktekkan kasih yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Tapi kenyataannya daging memberontak. Daging menolak. Oleh sebab itu satu-satunya cara supaya kita mampu berjaga-jaga di dalam doa. Tetaplah berdoa. Itu yang pertama ya. Cara hidup yang memuliakan Tuhan yaitu tetap berdoa. Nah, di sini ada penerapan. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita memiliki waktu teduh yang benar-benar berkualitas dengan Tuhan? Sudah berapa lama sejak kita meneteskan air mata karena kita memikirkan Tuhan Yesus baik bagi saya yang orang berdosa ini? Sudah berapa lama dan bahkan kita mungkin tidak dapat mengingat sampai berapa lama, sejak kapan kita seperti itu. Dan ketika kita sudah tidak tahu kapan kita sejak kapan kita berdoa, sejak kapan kita membaca Alkitab, sejak kapan kita merenungkan firman Tuhan, sudah saatnya kita bangun dari tidur rohani kita. Berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Ayo kita katakan berjaga-jaga dan berdoa. 1, 2, 3. Berjaga-jaga dan berdoa. Itu yang pertama. Cara hidup yang mempermuliakan Allah yaitu tetap berdoa. 1, 2, 3, tetap berdoa. Ya. Yang kedua, cara hidup yang mempermuliakan Allah, yang memuliakan Allah yaitu tetap mengasihi. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tetapi di atas segalanya, kenakanlah kasih. Kasih menjadi yang terutama dalam hidup orang Kristen. Cara hidup yang mempermuliakan Tuhan yang kedua yaitu tetap mengasihi. Mengasihi bukan hal yang mudah bagi orang Kristen pada saat itu. Mereka sedang mengalami penderitaan yang hebat. Mereka sedang mengalami penganiayaan. Dan mana mungkin bisa mengasihi satu dengan yang lainnya ketika sedang mengalami hati yang benar-benar hancur. Mengalami tekanan yang sangat berat. Susah untuk mengasihi. Susah untuk berbagi kasih. Tetapi dikatakan kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Orang Kristen pada saat itu dalam keadaan genting. Dan sangat susah untuk melayani. Tetapi Petrus kembali menasihatkan, layani seorang akan yang lain. Kenapa? Yohanes berkata, Allah adalah kasih. Kalau kita mengasihi berarti kita lahir dari Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengasihi berarti kita tidak mengenal Allah. Kasih adalah karakteristik orang Kristen. Kalau orang Kristen gak punya kasih, bukan orang Kristen namanya. Ya. Dan kasih
bukan hanya sekedar luapan emosi, bukan hanya sekedar kata-kata, aku mengasihimu. Kasih bukan hanya sekedar teori, tetapi perlu tindakan. Nah, di sini kualitas kasih yang dimaksudkan oleh Petrus di sini yaitu kasih yang menutupi banyak sekali dosa. Kasih yang dimaksudkan oleh Petrus ini kasih yang menutupi banyak sekali dosa. Ketika di dalam hati kita ada kasih yang dari Allah, sebesar apapun kesalahan orang, kita pasti bisa mengampuni, benar? Ketika kasih ada dalam hidup kita, kita akan bisa mengampuni kesalahan orang. Katakan kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Jadi bukan maksudnya orang punya kesalahan kita menyiarkan ke yang lain, sebarluaskan kepada yang lain, bukan. Kasih harus tetap menjadi yang terutama dalam hidup kita. Semua orang layak kita kasihi. Entah dia terpandang, entah tidak, entah dia pintar atau tidak, entah dia cantik atau tidak, entah dia sangat miskin atau sangat kaya, semua sama harus kita kasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wujud kasih dikatakan di ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Orang Kristen pada saat itu, ketika dikasih ayat ini tuh bukan hal yang mudah karena memberikan tumpangan pada saat itu hanya berlaku untuk sanak saudara, bukan untuk orang asing. Tetapi terjemahan sebenarnya dalam aslinya beri tumpangan seorang akan yang itu bertumpangan kepada orang asing, pada orang yang bukan saudara kita pun kita harus memberikan tumpangan. Dan pada saat itu bukan hal yang lazim, itu hal yang wow pada saat itu. Nah, berilah tumpangan seorang akan yang lain. Kasih harus diwujudkan dalam tindakan. Tidak hanya sekedar berkata bahwa aku mengasihimu dengan kasih Kristus. Tetapi dalam keseharian kita itu harus bisa dilihat dengan tindakan. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Orang Kristen harus murah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan bahwa kasih haruslah menjadi gaya hidup sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Mungkin kita bisa melakukan tindakan kasih, tetapi terkadang dalam hati kita, nggak enakan karena dia udah datang ke rumah sih ya gimana ya. Kalau nggak dikasih juga nanti dipikir saya pelit. Ada banyak alasan kita mengasihi orang lain. Ada banyak motivasi kita memberi. Ada banyak motivasi kita menunjukkan kasih kita. Tetapi di sini dikatakan harus tidak bersungut-sungut. Tetapi dengan murah hati, dengan sukarela. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu yang kedua ya. Yang pertama, cara hidup yang memuliakan Allah yaitu tetap berdoa. Yang kedua, yaitu tetap mengasihi. Sekalipun kita dalam kondisi yang susah, sekalipun kita dalam kondisi yang tertekan, sekalipun kita dalam kondisi yang hancur, kasih harus diwujud nyatakan dalam keseharian kita. Seorang Kristen yang dewasa akan terlihat dari tindakannya yang mengasihi sesama. Tidak peduli dia pernah menyakiti kita, tidak peduli masa lalunya seperti apa, tidak peduli dia memperlakukan kita seperti apa, kasih harus ditunjukkan. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi karena apa? Tuhan sudah terlebih mengasihi kita. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Allah mengasihi kita ketika kita brengsek. Bagaimana kita bisa pilih kasih? Bagaimana kita bisa memandang orang? Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita dengan alasan-alasan tertentu? Sedangkan Allah mengasihi kita dengan tanpa alasan. Tetaplah mengasihi. Karena itu perintah dari Tuhan. Orang yang mengasihi itu merupakan berasal dari Allah. Anak-anak Allah. Tidak peduli bagaimana orang yang akan kita berikan kasih. Tidak peduli bagaimana latar belakang, tetap kasihi. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang terakhir. Cara hidup
yang memuliakan Allah. Dikatakan ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang ketiga, cara hidup yang memuliakan Allah yaitu tetap melayani. Kita perlu menjadi penata layan yang baik dari karunia Allah dan menggunakannya untuk melayani umat Allah dan membantu orang lain. Setiap kita diberikan Tuhan dengan berbagai-bagai karunia rohani, benar? Setiap kita punya hal unik yang Tuhan kasih. Dan di sini dikatakan tetap melayani, karena melayani itu karunia dari Tuhan. Banyak cara kita melayani Tuhan. Tuhan bilang ketika kamu memberikan minum kepada salah seorang yang terhina sekalipun, itu sama aja kamu melayani Tuhan, memberikan minum sama Tuhan secara rohani. Ketika kita menunjukkan kasih, kita melayani saudara-saudara seiman kita yang sedang dalam keadaan menderita, sama aja kita sedang melayani Tuhan. Ada banyak pengertian melayani, tidak hanya di depan pimpin pujian, tidak hanya di depan untuk khotbah, enggak seperti itu. Ada banyak cara kita melayani Tuhan, dan masing-masing orang Kristen sudah punya karunia rohani yang Tuhan berikan. Tetap melayani dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Dan dikatakan bahwa jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Masing-masing punya karunia. Kalau dia punya karunia untuk berbicara, menasihati, lakukan. Maksimalkan. Karena sama halnya kita sedang melayani Tuhan. Ketika ada orang yang punya kelebihan, orang yang dipercayakan Tuhan mungkin kekayaan yang banyak, layani yang lain, saling membantu. Karena dikatakan bahwa kita adalah tubuh Kristus, dan tubuh Kristus harus saling melayani, harus saling membantu satu dengan yang lainnya untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan. Banyak hal yang Tuhan taruh kelebihan-kelebihan dalam diri kita. Mungkin sebagian orang tidak memiliki kekayaan yang banyak untuk bisa kelihatan berbagi, melayani kepada orang lain. Tetapi ada banyak hal yang bisa kita pergunakan. Kita bisa, kalau kita punya karunia untuk melayani, kita punya karunia yang lain sebagainya, kita bisa pakai untuk membantu orang lain. Banyak cara kita pergunakan kelebihan kita untuk melayani orang lain. Dan perhatikan bahwa di atas segala sesuatunya itu adalah Allah dimuliakan. Ketika kita berdoa, ketika kita mengasihi, ketika kita melayani, haruslah yang terutama yaitu Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu. Ketika kemuliaan, ketika seseorang mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, itu berdosa. Karena kemuliaan harus ditujukan kepada Allah, kepada Tuhan. Karena dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pemain musik saya undang untuk maju ke depan. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara hidup yang memuliakan Allah, yang pertama adalah berdoa. Kendalikan hidup kita, kendalikan hati dan pikiran kita, berjaga-jaga, waspada terhadap segala hal di sekeliling kita, supaya kita dapat fokus untuk berdoa. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun hubungan yang erat dengan Tuhan, karena itu satu-satunya kekuatan kita menjalani hidup ini. Satu-satunya yang memampukan kita untuk tetap kuat. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita bisa mewujudkan kasih kepada orang lain, sedangkan diri kita aja belum beres di hadapan Tuhan.
Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, bagaimana kita bisa melayani orang lain, sedangkan diri kita aja belum benar di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita memperbaiki hubungan yang rusak dengan Tuhan. Jangan buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Gunakan waktu kita untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena doa besar kuasanya. Doa membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Doa memperbaiki karakter kita. Doa menolong kita supaya kita dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Cara hidup yang mempermuliakan Allah dalam hubungannya dengan diri kita sendiri, yaitu berdoa dulu. Berdoa terlebih dahulu, berdoa, bangun hubungan, perbaiki hidup kita, hati kita di hadapan Tuhan. Dan cara hidup yang kedua yang mempermuliakan nama Tuhan, hubungannya dengan sesama, yaitu melayani. Orang Kristen bukan hanya tertuju kepada diri sendiri, egois, tetapi orang Kristen dihimbau, dinasihati untuk mengayani, untuk mengasihi orang lain, mewujud nyatakan kasih Tuhan terhadap orang lain. Yang ketiga, dalam hubungannya penata layanan dengan Tuhan, tetap melayani. Banyak cara untuk kita melayani Tuhan. Gunakan setiap karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Itu cara kita untuk mempermuliakan Allah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Saya memberikan Bapak Ibu waktu pribadi untuk berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita selama ini? Apakah hidup kita sudah mempermuliakan Tuhan? Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk terus berjaga-jaga dalam hidup kami, untuk terus berjaga-jaga dalam keseharian kami, supaya kami tetap mampu mengendalikan diri kami ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ketika kami diperhadapkan dengan keadaan yang menyakitkan. Kami tetap terkendali, emosi kami tetap terkendali, sehingga kami tetap fokus untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Mampukan kami untuk mengasihi saudara seiman kami dengan kasih yang tidak pura-pura. Mampukan kami untuk menunjukkan kasih dengan kasih yang tidak pura-pura Tuhan, tanpa alasan, tetapi kami tunjukkan karena kami sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kami menjadi tubuh Kristus yang saling melayani, saling membantu satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai
ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita memandang kehidupan ini dengan sudut pandang bahwa kesudahan segala sesuatu semakin dekat. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan mempermuliakan Tuhan. Amin. Yesus. Bersyukur, kami mau angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami mau memuliakan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur Tuhan, kami mau terus hidup untuk memuliakan Engkau. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir, jemaat Tuhan sedang untuk bangkit berdiri. Menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tetap setia untuk melayani-Mu. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau terus setia sampai akhir hidup kami, membangun hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati kami yang hadir saat ini, supaya kami mempraktekkan kasih Kristus bagi sesama kami. Sehingga hidup kami, melalui tindakan kami, melalui perkataan kami, Allah dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segala